Oke guys, jadi kali ini saya mau ngasih tahu cara pengajuan PBB di Kota Bandung. Kita caranya buka website sippbbpdbandung.go.id atau bapenda.bandung.go.id. Seperti contohnya ini ya. Jadi ini tuh sudah masuk ke sistem. Sini ada beberapa pilihan ya, beberapa informasi. Nah, ini adalah ada nomor WA. Jika kita mau konsultasi bisa ke alamat yang ini ya. Maksudnya ke nomor WA yang ini. Sini juga ada tentang SIPP. Nah, di sini ada informasi. Nah, ini banyak ya di sini informasi. Lalu di sini kita bisa cek tunggakan PBB Kota Bandung ya di sini ya buat teman-teman. Jadi kita klik portal informasi publik, baru cek tagihan. Nah, di sini tinggal masukin aja 3273 misalkan 020 020. Ini contoh ya. 001 001. Nah, kayak gini. Ini nanti tinggal diklik cari aja. Diklik cari gitu ya, buat teman. Tinggal diklik cari. Oke, selanjutnya di sini juga kita bisa bisa cek NJOP PBB. Kita klik aja. Yang kita masukkan tuh nomornya, nomor NOP-nya, nomor objek pajak. Jadi ya kayak yang tadi 32, 73 kayak gitu dan selanjutnya. Setelah itu di sini ada bacaan pendaftaran pelayanan PBB online. Jadi di sini tuh kita sebelum pengajuan kita tuh diwajibkan daftar akun dulu buat teman-teman ya. Jadi daftar akunnya di sini. Ini di sini ada tata caranya ya. Jadi kita bisa kalau misalkan belum punya persyaratan dan lain sebagainya, ini ada. Jadi download SPOP tuh bisa, gimana caranya bisa seperti ini. Jadi yang terutama langkah utama adalah kita harus daftar. Oke. Nah, di sini ini adalah formulir untuk pendaftaran akun. Jadi di sini tuh kita ngisi beberapa poin ya. Seperti nomor KTP ya, kayak contohnya ini ada di sini, passwordnya, baru nama lengkap, baru nanti tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir di sini juga, terus jenis kelaminnya apa, baru nanti alamat, dan ini yang paling penting adalah email. Email ini harus yang aktif, mau itu Gmail, mau itu Yahoo, ataupun apapun itu. Sebenarnya bisa, cuman harus emang betul-betul aktif. Dan ini yang terakhir adalah nomor handphone. Jadi di sini juga nomor handphonenya harus tertera yang aktif juga. Ini tuh kalau bisa yang sudah nyambung dengan nomor WA ya teman-teman. Nah, setelah ini udah diisi semua, kita klik daftar nanti. Oke, setelah klik daftar, nanti kita langsung masuk ke halaman yang ini, login. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi setelah ini kita masukkan nomor induk kita yang tadi didaftarkan. Contohnya ini punya saya, loginkan saja. Oke, nah ini adalah halaman utama ketika kita sudah login ya, dan sudah daftar dan login. Nah, di sini ada banyak beberapa fitur ya buat teman-teman. Jadi di sini ada petunjuk ya. Di sini juga, nah buat teman-teman kalau misalkan nggak ada formulirnya, ini bisa download di sini ya buat teman-teman. Nah, ini misalkan kita nggak punya, misalkan kita mau pengajuan mutasi nih, seperti sekarang. Ini contohnya mau pengajuan mutasi nih. Nah, pengajuan mutasi di sini, misalkan Bang, formulirnya saya nggak tahu nih gimana caranya biar dapat. Nah, di sini ada formulirnya, blanko permohonan mutasi. Diklik aja Bang, Kak ya. Nah, di sini ditunggu sebentar. Nah, ini adalah formulirnya ya buat teman-teman. Jadi ini tuh kita harus mendownloadnya. Udah mendownloadnya, baru kita isi secara fisik.
Jadi ini jangan dijadikan PDF lalu diedit baru diisi, seperti itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi emang ini tuh harus diprintkan dulu baru diisi secara manual. Nah, kebetulan misalkan ini di sini ada persyaratannya nih. Persyaratannya nomor utama tuh yang nomor satu adalah surat permohonan. Surat permohonan di sini tuh ya ini surat permohonan ini yang di-download sama teman-teman. Lalu yang kedua SPOP LSPOP. Nah, SPOP LSPOP itu adalah surat pemberitahuan objek pajak atau lembar surat pemberitahuan objek pajak. Nah, downloadnya ada di sini ya teman-teman. Jadi diklik lagi aja. Nanti ke sini ya, ke Blanko SPOP dan LSPOP. Nah, ini dia. Ditunggu dulu. Nah, nanti ini saya sarankan buat teman-teman ini juga harus di download lalu diprintkan ya buat teman-teman ya. Nah, ini diprintkan. Ini semua diprintkan lalu diisi. Nah, nanti ada beberapa nih yang harus diisi seperti NOP, baru nanti ke data letak objek pajak, baru nanti ke subjek pajak, lalu data tanah, nanti baru apa ini? Rincian data bangunan. Nah, gitu teman-teman, ini nanti diisi semua. Gitu ya, diisi semua. Baru nanti kalau misalkan mau pengajuan, setelah ini sudah ada semua ya, yang terutama ini adalah surat permohonan, baru yang keduanya Blanko SPOP, baru yang ketiganya surat kuasa. Nah, surat kuasa ini kalau emang misalkan dikuasakan, kalau misalkan yang pengajuannya pemilik sendiri, itu nggak usah pakai surat kuasa. Lalu yang keempatnya itu ada KTP, fotokopi KTP itu KTP pemilik setelah balik nama ke nama yang baru si sertifikat. Oke. Jadi KTP di sini tuh yang harus dilampirkan tuh KTP sesuai sertifikat. Oke. Baru fotokopi sertifikat atau akte jual beli. Nah, itu nanti disiapkan, baru nanti yang nomor 6 ini fotokopi IMB, yang ketujuhnya fotokopi SSPD BPHTB, yang ke-8 ini ada surat keterangan tanah dari kelurahan atau letter C untuk yang belum mempunyai sertifikat. Begitu juga yang ke-9 ada bukti lunas tunggakan PBB. Yang ke-10-nya bukti perolehan atau pengalihan objek pajak. Nah, untuk persyaratan buat teman-teman sebelum pengajuan, saya sarankan harus konsultasi dulu. Misalkan kayak gini posisinya teman-teman, misalkan teman-teman tuh udah balik nama nih si sertifikatnya, sertifikat udah atas nama yang baru nih, tapi ternyata kita misalkan tidak ada persyaratan nomor 7. Misalkan persyaratan nomor 7 itu kan BPHTB. Nah, itu kita harus konsultasi dulu sebelum kita pengajuan ya, teman-teman. Jadi sebelum adanya misalkan BPHTB ini nggak ada nih, atau nggak nomor 9 atau nggak nomor 8. Nah, ini tuh harus dikonsultasikan ke teman-teman ya. Jadi harus dikonsultasikan ke nomor yang WA yang tadi, yang di awal ya. Nah, WA yang ini ya. Nih, yang ini. Nah, yang ini, WA yang ini. Jadi nanti teman-teman bisa apapun itu konsultasinya, bisa ya konsultasi ke sini, tetapi dengan syarat kalian kasih tahu mau pengajuan apa gitu. Misalkan ada yang pengajuan pengurangan, misalkan pas nggak ada ID-nya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ini contohnya pengajuan pengurangan, pengajuan mutasi ya. Jadi kalau misalkan pengajuan mutasi itu misalkan tidak ada BPHTB-nya, nah kalian harus konsultasi dulu. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan dari petugas yang di sana yang sedang bertugasnya. Jadi teman-teman harus konsultasi dulu kalau misalkan tidak lengkap sih persyaratannya. Oke, kalau misalkan semuanya udah lengkap, kita masuk aja kita ke pengajuan. Oke, ini kita close dulu. Nah, ke sini cara pengajuannya itu adalah kita klik
pengajuan permohonan. Oke. Ini halaman di sini. Setelah kita tadi udah klik pengajuan permohonan, halaman selanjutnya akan seperti ini. Lalu kita klik ini pengajuan mutasi. Nah, di sini ada beberapa pengajuan sih sebenarnya, tapi karena kita mau mengajukan mutasi, kita bisa klik yang mutasi. Nah, di sini tuh kalian harus mengisi NOP-nya. Nah, NOP di sini saya isi ini ya. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman ya. Ini nomor NOP-nya akan saya blurkan. Mohon maaf. Jadi kita isi aja langsung 3273 020. Nah, di sini pilih tahunnya yang 2021 ya. Karena ini tidak bisa misalkan kayak gini. Pak, kan saya sertifikatnya udah balik nama di tahun 2018. Nah, saya mau pengajuan dari tahun 2018 balik namanya. Nah, di sini tuh tidak bisa untuk seperti itu teman-teman. Jadi kalau pengajuan pajak itu, pengajuan balik nama PBB itu harus tahun berjalan. Jadi misalkan teman-teman ngajuinnya nih kayak sekarang ya, tahun 2021. Jadi di sini teman-teman ngisinya tahun pajak 2021 gitu ya. Baru setelah ini dilanjutkan. Nah, misalkan udah seperti ini ya teman-teman ya. Sini dapat pengajuan permohonan pelayanan online untuk jenis pelayanannya mutasi dengan NOP sekian, tahun sekian, nama wajib pajaknya, baru Kampung Cibolerang. Ini kode bookingnya ya, oke? Kita ke bawah kan. Jadi yang terutama itu di sini yang harus dilampirkan adalah surat permohonan yang tadi ya, yang tadi. Nah, lalu surat permohonannya kan udah kita siapkan tuh. Nah, kita fotoin dulu nih buat teman-teman. Jadi semua kayak misalkan ini surat permohonan nih ya. Surat permohonan di sini kan itu cuma satu lembar dan usahakan file yang di sini itu yang bisa dilampirkan tuh tipe filenya PDF, JPG ya. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan cuma satu lembar, itu bisa langsung difotoin aja dengan syarat tidak melebihi 5 MB ya. Jadi nggak boleh si fotonya itu lebih dari 5 MB, 5 MB. Nah, begitupun dengan surat kuasa, KTP, sertifikat. Nah, untuk yang sertifikat ini, karena emang sertifikat tuh ada beberapa halaman ya buat teman-teman. Jadi ini saya sarankan untuk di scan dulu si sertifikatnya untuk agar bisa jadi satu folder ya. Jadi kalau udah pengajuan seperti ini, mau pengajuan seperti ini, kalau misalkan ada yang beberapa, misalkan ini yang sertifikat, emang harus di scan dulu. Dan usahakan hasil scan-nya itu tidak melebihi dari 5 MB. Kalau ternyata nanti hasil scan-nya dari beberapa foto itu melebihi 5 MB, itu bisa dikompres. Kita ke Google aja, nanti dikompres. Nah, nanti itu bisa kecil si filenya ya, si ukuran filenya. Nah, lalu udah ke sertifikat, nanti BPHTB ini hanya satu lembar. Baru bukti perolehan ini tuh objek pajak tidak usah dilampirkan. Baru bukti lunas 5 tahun ke belakang itu kan ada 5 lembar tuh ya buat teman-teman. Nah, kalau bisa difotoin semua, baru digabungkan menjadi PDF, di scan lah atau di scan digabungkan jadi PDF. Dan si filenya juga sama, tidak boleh melebihi dari 5 MB. Lalu yang ini SPOP ya. Nah, SPOP di sini itu kan 5 MB juga ya, sama filenya tuh tidak boleh jadi semua file yang harus dilampirkan di sini tidak boleh melebihi dari 5 MB filenya. Nah, SPOP di sini tuh ada 4 lembar. Nah, 4 lembar ini setelah nanti diisi ya. Jadi kan emang SPOP ini harus diisi dulu baru nanti dilampirkan. Nah, cara dilampirkannya itu emang kita harus bikin 4 lembar ini ya di scan. 4 lembar ini di scan dijadikan PDF.
baru si filenya jangan melebihi 5 MB. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke tahap gimana sih caranya upload. Nah, caranya gini, klik upload. Nah, nanti setelah ini kita klik telusuri. Nah, misalkan ini ada surat permohonan ya teman-teman. Misalkan ini adalah surat permohonan. Ini sebagai contoh aja ya. Di sini dibikin di file ini, kalian bebas dibikin di file mana aja yang gampang dicari ya buat teman-teman ya. Kalau bisa bikin di folder, bikin semuanya di situ, foto-foto dan berkas yang mau diuploadnya ya. Jadi misalkan ini kita anggap aja ini adalah surat permohonan yang udah diisi dan sudah difotokan. Kita klik, baru open, baru upload di sini ya. Oke, kalau misalkan udah hijau seperti ini berarti berkas sudah masuk. Oke, yang kedua adalah foto kopi KTP yang sudah difoto ya. Foto kopi KTP. Telusuri. Baru misalkan ini kita anggap lagi aja sebagai contoh. Misalkan ini udah ada nih KTP, kita klik aja KTP. Oke. Selanjutnya adalah fotokopi sertifikat. Nah, di sini saya sudah ada contoh. Jadi ini ada sertifikat di sini. Sini sertifikat yang sudah menjadi PDF dan filenya tidak lebih dari 5 MB. Oke, kita klik yang ini, yang sertifikat, baru open. Oke, setelah masuk seperti ini langsung upload. Nah, kalau misalkan ini si filenya nanti lebih dari 5 MB, biasanya di sininya tidak akan bisa dilihat si filenya. Itu berarti gagal. Oke, selanjutnya ada BPHTB. Kita klik telusuri. Baru ini dimisalkan aja ini emang BPHTB, kita klik open. Oke, selanjutnya itu PBB 5 tahun ke belakang. Ini ada sebagai contoh ya teman-teman ya. Ini misalkan yang ini tuh PBB yang sudah menjadi beberapa foto bukti bayar 5 tahun ke belakang yang sudah di scan dan sudah dijadikan PDF ya. Kita klik lalu di open. Kita klik open. Kita klik upload lagi. Baru selanjutnya swap. Nah, swap di sini. Di sini ada swap. Oke, kita open aja langsung. Upload. Oke. Nah, di sini sudah terisi semua ya, teman-teman yang diperlukan ya. Nah, di sini sudah diisi semua. Nah, kenapa ini masih merah? Emang karena kan tidak ada yang diupload di sini. Kosong. Oke, setelah ini nanti kita klik aja selesaikan. Misalkan nih teman-teman ternyata tidak jadi pengajuannya ya, kita klik batalkan aja. Misalkan tidak jadi, misalkan nggak akan dulu dibalik nama ataupun apalah itu. Misalkan mau dibatalin dulu aja misalkan pengajuannya. Nah, kita klik aja batalkan. Nah, karena kita sudah pengajuan ini, kita klik selesai. Diklik. Nah, halaman selanjutnya setelah kita selesaikan pengajuan akan seperti ini. Selamat, Anda telah berhasil pengajuan permohonan layanan PBB dengan kode booking 8C sekian. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang ini. Nah, teman-teman, nanti bisa konfirmasi ke nomor yang ini. Gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya sudah pengajuan bisa konfirmasi ke nomor yang ini. Oke, kita klik OK. Nah, ini adalah contoh yang pernah saya bantu untuk pengajuan ya, ada beberapa. Nah, ini yang tadi kita ajukan itu yang ini. Ya. Yang kita ajukan itu di sini kita seperti ini. Nah, statusnya di sini adalah belum diperiksa.
karena baru diupload ya, sekarang baru diajukan. Biasanya ini diperiksa paling lamanya 3 hari. Itu tergantung banyak atau sedikit yang pengajuan ya teman-teman. Jadi kalau emang ternyata ini kenapa lama, atau ini kenapa seperti ini, kenapa tidak diperiksa, nah buat teman-teman mungkin di situ kan ada nomor urutannya ya teman-teman pas pengajuan. Jadi siapa dulu yang masuk, karena emang yang pengajuan tuh tidak hanya teman-teman aja gitu. Jadi emang banyak lah untuk kawasan satu kota Bandung gitu ya yang ngajuin. Nah, ini di sini statusnya belum diperiksa. Kalau misalkan teman-teman ternyata sudah diterima, itu tinggal dikasih tahu aja ke nomor yang tadi. Nah, nomor WA yang tadi. Nah, kalau misalkan di sininya ditolak, ditolak misalkan seperti ini ya, ini tuh ditolak. Nah, ini tuh ditolak karena alasannya misalkan seperti ini. Persyaratan kurang lengkap, formulir tidak kebaca oleh sistem. Atau yang seperti ini ya, lampirkan persyaratan secara lengkap. Nah, ini makanya ditolak nih teman-teman. Kalau misalkan kayak gini nih. Nah, ini biru seperti ini tuh berarti berkasnya sedang diperiksa, teman-teman. Jadi untuk pengajuan online ini biasanya itu tuh prosesnya 1 sampai 2 bulan ya, teman-teman. Jadi 1 sampai 2 bulan untuk proses setelah diterima ya, maksudnya jadi balik nama atas nama yang baru. Nah, di sini tuh kalian tinggal nunggu saja. Nah, nanti SPPT-nya kita nggak perlu lagi datang lagi ke kantor pusat atau ke cabang ya, ke UPT. Jadi emang kita kan sekarang lagi ada pandemi. Nah, gitu. Jadi kita tuh dan pihak pemerintah tuh sudah kayak ngebantu kita adanya sistem informasi pelayanan PBB ini. Jadi kita pergunakan. Jadi kalau misalnya mau pengajuan apapun sebenarnya di sini bisa untuk PBB ya teman-teman ya, untuk PBB Kota Bandung. Jadi mungkin sekian dulu. Ini untuk yang pengajuan mutasi. Mungkin dari teman-teman bisa komen nanti, Bang, untuk pengajuan apa lagi nih? Misalkan pengajuan salinan, pengajuan keberatan, pengajuan pengurangan, apapun itu bisa komen aja ya teman-teman. Tinggalin komen. Jadi nanti bisa dibantu. Dan misalkan dari teman-teman nih ada keluhan nih, misalkan Bang kenapa ya ini seperti ini, boleh kalian komen aja di bawah. Jadi biar kita tahu, maksudnya biar saya tahu, dan nanti saya sampaikan ke pihak yang pegang sistem informasi pelayanan PBB ya, tentunya bagian PBB ya, PBB Kota Bandung. Dan kebetulan kan ada WA-nya, nanti saya sampaikan gitu. Jadi mungkin segitu dulu buat teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Dan semoga dengan adanya sistem ini dan adanya saya membuat konten ini, teman-teman bisa membayar pajak, karena pajak itu kewajiban. Gitu buat teman-teman. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa klik loncengnya ya teman-teman. See you.